Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word 2016, tetapi tidak semuanya. Kali ini saya akan mengenalkan pada menu file saja. Langsung saja kita buka Word-nya yang sudah saya simpan. Langsung ke menu file. Di sini ada banyak fitur. Ada new, open, info, save, save as, print, share, export, close, akun, feedback, option. Nah, pertama kita buka new. New ini berfungsi untuk membuka file baru. Coba klik. Nah, ini dia file baru dari yang tadi kita klik. Ya, ada dua kan? Ini sebelumnya, ini sudah diklik nih. Kemudian ada open. Nah, open ini berfungsi untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Coba kita browse. Nah, ini ada guru ya. Coba kita buka. Nah, ini file yang sudah saya buat sebelumnya. Saya buka tadi itu di open ya. Kemudian ini ada info. Nah, info ini berfungsi untuk melihat info dari dokumen yang kita buka tadi. Di sini ada size, ada page, ada word, ada total editing time, title, text, comment, terus ada last modified, ada create, terus ada dan lain sebagainya. Ada open file location, jadi kita bisa melihat lokasinya di mana sih gitu si file yang tadi kita buka disimpannya. Nah, terus ada protect dokumen. Nah, ini ketika diklik, protect dokumen itu berfungsi untuk mengunci atau menjaga gitu, keamanan dokumen. Di sini ada always open, read only. Jadi ketika kita ini hanya untuk ketika dibuka itu hanya membaca gitu, hanya dibaca gitu. Kemudian ini ada encrypt with password. Nah, ketika kita mengaktifkan ini, nanti akan disuguhkan password gitu. Nah, coba kita klik ya password. Oke. Di enter password yang tadi kita masukkan. Oke. Nah, coba kita kembalikan dulu si file ini. Nah, save dulu ya. Coba kita buka lagi tadi tuh file yang ini kan. Nah, jadi ada masuk password, masukkan password gitu. Masukkan. Nah, sudah dibuka. Kita kembali ke info ya. Kita hapus lagi yang tadi kita buat ya. Delete aja gitu. Oke, langsung deh. Tidak ada lagi. Nah, kemudian ada restrict editing. Nah, ini tuh berfungsi untuk membatasi pengeditan. Nah, ketika kita mengkliknya, nah ada yang pertama itu ada no change, jadi read only. Coba kita yes. Nah, password kita masukkan dulu passwordnya. Enter nih password kan ya, ini jadi semua bisa gitu. Passwordnya tidak tetap, jadi ini kan new password. Di sini ada re-enter password. Oke. Nah, ini jadi tidak bisa diedit guys. Nggak bisa diedit ini. Coba kita stop protection tadi. Nah, masukkan dulu passwordnya. Oke. Nah, sekarang bisa diedit lagi. Nah, kemudian kita hapus lagi centang tadi. Kembali lagi ke info. Di sini ada
yang tadi, maaf salah pencet. Restrict access. Nah jadi ini dibatasi gitu pengaksesan dokumennya. Nah dan lain seperti ini, karena belum paham yang itu. Lanjut ke check for issue. Nah ini berfungsi untuk mengecek gitu isu yang ada di dokumen tadi. Kemudian ini ada manage dokumen. Memanage dokumen, kita buka. Nah ini berfungsi untuk membuka file yang tidak kita simpan sebelumnya. Nah bisa dilihat di manage dokumen ya, coba. Nah ini yang sebelumnya pernah saya ketik tapi tidak disimpan gitu. Nah, kita kembalikan lagi, don't save. Kita kembali lagi ke info. Nah, udah ini udah ya. Ini untuk file yang tidak kita save bisa ada di sini muncul. Cancel, kemudian lanjut ke save. Nah save yang ini kan save ada dua, yang di atas itu save aja, kalau yang di bawah itu save as. Kalau save aja itu di save tapi dalam file yang sama gitu. Nah sedangkan save as itu di save disimpan tetapi dalam file yang berbeda, tapi isinya masih itu aja gitu. Coba kita save kembali. Nah coba kita lihat dulu. Nah ini tadi filenya ini ya, judulnya Guru Masa Kini Semakin Berpengetahuan dan Peka dengan Persediaan Menggunakan ICT dalam Proses Pembelajaran. Nah coba kita save as ya. Nah ini ketika di save as, browse, kita save, coba kita bedakan sedikit. New, kita tambahkan new ya. Save. Oh sebelumnya ada pernah disimpan new ya, berarti jangan new ya, kita simpan baru. Nah coba kita lihat di file ini, ada guru yang tadi itu, yang di save tadi itu yang ini nih, seperti yang atas ya, ada baru, kata baru ujungnya tuh, bisa dilihat, bisa dibuka lagi. Nah ini tuh, jadi ada kata barunya di judulnya. Kemudian ada print. Ini berfungsi untuk mencetak dokumen yang kita pilih. Nah kemudian ada share. Share ini berfungsi untuk membagikan ya, membagikan bisa ke share with people, email, present online, post to blog. Kemudian ada export, ini bisa diekspor, bisa coba klik ya. Nah ini bisa diekspor berupa PDF tadi itu atau berupa XPS dokumen. Nah untuk kali ini kita akan berupa PDF, di save nya publish deh. Nah jadi berupa PDF sekarang. Kembalikan dulu. Kemudian ini tadi udah ya. Nah kalau yang tadi yang di bawahnya berfungsi untuk menyimpan file tetapi dengan banyak pilihan. Nah ini ada PDF juga, ada Word dokumen, ada Word makro dan lain sebagainya. Ini tentunya semuanya itu terdapat perbedaan ya. Kalau misalnya normalnya itu Word dokumen, tetapi untuk yang saya ketahui untuk Word 97/2003 dokumen ini bisa dibuka, jadi si dokumennya itu bisa dibuka di berbagai versi Microsoft Word. Nah bisa dibuka di Microsoft Word 2010, 2007, 2013. Nah seperti itu. Coba kita save. Nah udah ya, kita langsung.
Nah, di sini banyak sekali ya. Tetapi yang saya akan sampaikan hanya beberapa saja yang sudah saya ketahui. Pertama itu ada general. Di sini ada show mini toolbar on selection. Jadi ketika ini diaktifkan, maka ketika kita memblok di kalimat muncul mini toolbar ini. Kemudian jika kita menghapus centang tadi, coba kita hapus. Nah, ketika di blok tidak ada lagi mini toolbar. Kemudian aktifkan kembali ya. Kemudian di sini ada office theme. Nah, ini asalnya ini kan kita temanya itu gelap ya. Nah, kita hapus atau kita ubah menjadi colorful. Nah, berwarna-warni, warna berwarna seperti itu. Nah, kemudian di sini ada username. Ini asalnya Maulani Azhara Sukses ya. Coba kita rubah menjadi Maulani. Jangan. Kita rubahnya menjadi Husnul Khotimah. Coba. Oke. Nah, sebelum kita melihat perubahannya di info ini kan masih tetap ya Maulani Azhara Sukses. Kita edit dulu si file yang ada di sini. Edit dulu ya. Nah, itu setelah itu kita save. Nah, jadi ini pada terakhir pengeditan itu oleh Husnul Khotimah tadi. Nah, jadi berubah Husnul Khotimah di info ini ya. Kemudian kita kembali ke option. Kemudian di sini ada display. Ini yang pertama ada show white space between page in print layout view. Jadi ini ketika diaktifkan, maka si batas antar kertas itu bisa terlihat lumayan jauh seperti itu. Ketika kita menghapus si centang tadi, maka batasnya itu menjadi hanya garis seperti ini. Nah, garis saja seperti itu. Kemudian next. Nah, kita aktifkan kembali. Kemudian di sini ada tab karakter ya. Tab karakter itu berfungsi untuk ketika kita mengklik tab ya. Mengklik tab yang ada di keyboard, yang muncul itu disertai tanda anak panah ini. Nah, coba kita hapus lagi option, hapus. Nah, jadi tidak ada secara otomatis. Klik lagi, tidak ada. Kemudian kita ada spasi ya. Spasi ini diaktifkan sebelumnya. Coba kalau diaktifkan, ketika kita klik spasi, maka yang muncul itu bukan spasi tapi titik-titik. Coba kita praktekkan titik spasi ya. Ini yang ditulis spasi. Nah, muncul titik-titik. Kita hapus lagi. Nah, jadi tidak ada deh. Klik spasi ya, spasi aja, bukan titik-titik. Selanjutnya ada paragraph marks. Jadi ketika ada kita membuat paragraf baru, maka akan muncul tanda seperti ini. Coba kita klik OK. Nah, ini paragraf baru ya. Nah, paragraf seperti ini.
garis baru, paragraf baru. Kemudian ada klik ke bawah, di sini ada print drawings created in Word. Jadi ketika kita mencetak si file dokumen, maka si gambar itu pun akan tercetak gitu jika ini diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, maka si gambar itu tidak akan tercetak. Kemudian ini ada print background color and image. Nah, jadi ketika ini diaktifkan, maka ketika kita mengubah warna file, si warna dokumen ini, si kertas ini menjadi warna merah misalnya, nah maka si file yang kita print itu akan berubah menjadi warna merah. Ketika dihapus si itu cema ini, maka ketika kita merubah warnanya menjadi merah, kuning atau hijau, maka tetap warnanya akan tetap putih. Kemudian selanjutnya ada proofing. Di sini ada check spelling. Nah, ini sebelumnya tidak di checklist ya. Nah, coba kita checklist. Ini tuh berfungsi untuk mengecek bahasa kita, tapi bahasa yang dicek itu bahasa Inggris. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka si kalimat ini akan otomatis ada garis bawah, ini tandanya salah gitu, tanda garis merah ini salah gitu, kan harusnya bahasa Inggris, kok jadi bahasa Indonesia. Coba kita hapus lagi yang tadi mengoreksi gitu. Nah, jadi otomatis tidak ada tadi garis merah. Kemudian ada save. Nah, save ini berfungsi untuk yang pertama di atas, save file in this format. Nah, normalnya itu si file akan otomatis formatnya itu Word dokumen. Nah, kita bisa mengubahnya ke yang lain. Nah, untuk kali ini saya akan merubahnya ke Word 97 2003 dokumen. Nah, ini untuk format ini kita bisa membukanya, jadi si dokumennya itu bisa dibuka di Microsoft Word manapun gitu, versi manapun bisa dibuka, di versi 2013, 2010, 2007 seperti itu. Kemudian ini ada save auto recover information every. Jadi kita ketika mengetik kemudian lupa men-save, kemudian si laptop tiba-tiba mati, tapi kita ngetiknya udah misalnya ini udah lebih dari 1 menit, ini akan otomatis men-save atau recover gitu, nggak terbuang sia-sia, jadi ada bisalah ke save gitu. Kemudian ada format ya, format mudah, auto recover file location, jadi lokasinya di mana gitu, auto recovernya di mana disimpannya. Kemudian ini ada quick access toolbar ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah menambahkan save, undo, redo, insert text box, new file. Nah, ini letaknya itu di atas ya. Coba kita hapus atau kita remove si file ini, remove. Nah, ada 3, oke. Yang asalnya ini ada ber-5, ketika kita remove, nah jadi ber-3. Coba kita tambahkan lagi. Sebentar lagi. Kita tambahkan lagi, coba email. Nah, jadi oke. Jadi ditambah emailnya di sini. Kemudian ada advanced. Nah, di sini ada show text garis. Nah, ini dia. Ini berfungsi untuk memperlihatkan garis
di dokumen kita. Coba kita klik OK. Nah, jadi ada garis-garisnya. Kemudian kita matikan ini yang tadi. Kemudian ada kita pergi ke cut. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita menyimpan foto. Jadi si fotonya itu ada di belakang teks atau di depan teks, seperti itu. Coba kita di depan teks ya. Kita tambahkan foto. Contoh fotonya yang mana ya? Ini, nah ini aja deh. Nah, ini di depan ya, depan tulisan kita. Fotonya itu bisa dirubah juga. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.